Perencanaan agregat merupakan suatu perencanaan strategis yang digunakan oleh perusahaan dalam mengatur produksi, penggunaan tenaga kerja, dan penggunaan sumber daya lainnya dalam jangka waktu menengah biasanya 6-18 bulan untuk memenuhi permintaan dari konsumen dengan cara yang efisien dan ekonomis. Perencanaan agregat merupakan metode untuk menganalisis, mengembangkan, dan memelihara rencana manufaktur yang berusaha untuk menghasilkan produksi yang konsisten dan tidak pernah terputus. Perencanaan agregat paling sering difokuskan pada perkiraan penjualan yang ditargetkan, manajemen inventaris, dan tingkat produksi dalam jangka menengah 6-18 bulan mendatang. Perencanaan agregat memainkan bagian penting dalam mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Perencanaan agregat akan sangat membantu dalam yang pertama tuh mencapai tujuan keuangan dengan mengurangi biaya variabel keseluruhan dan meningkatkan laba, pemanfaatan maksimum fasilitas produksi yang tersedia, mencocokkan permintaan dan mengurangi waktu tunggu untuk pelanggan, dan mengurangi investasi dalam penyimpanan persediaan, serta mampu memenuhi tujuan penjadwalan dengan menciptakan tenaga kerja yang bahagia dan puas. Fungsi dari peramalan yaitu diantaranya ada basis perencanaan, penyesuaian kapasitas, manajemen persediaan, pengembangan rencana produksi, dan penentuan kebutuhan sumber daya, di mana peramalan ini bertujuan untuk mengoptimalkan produksi, menghindari kekurangan dan kelebihan persediaan, merencanakan penggunaan sumber daya, meningkatkan pelayanan pelanggan, dan mengurangi biaya operasional. Ini saya akan menjelaskan terkait metode peramalan dan rencana produksi, yang dimana ternyata peramalan tersebut memiliki metode untuk memudahkan dalam proses peramalan tersebut atau forecasting. Salah satunya adalah single exponential smoothing. Nah, di sini itu artinya adalah metode peramalan jangka pendek, yang dimana peramalan tersebut akan mengikuti tren yang sedang naik daunnya dan hanya untuk berlaku dalam jangka pendek itu hanya untuk 1 bulan atau 2 bulan ke depan saja. Sedangkan yang satu lagi adalah single moving average. Berbeda dengan metode peramalan sebelumnya, metode ini adalah untuk jangka yang lebih panjang. Selanjutnya ada rencana produksi. Rencana produksi ini adalah digunakan untuk serangkaian aktivitas yang merancang strategi produk, barang atau jasa, yang dimana rencana produksi ini setelah mengetahui agregatnya maka akan dilakukan rencana produksi. Tujuannya adalah untuk memudahkan serta mengefisiensikan dalam pembuatan suatu produk untuk demand-demand tertentu. Baik, seperti itu. Oke, untuk yang kelima yaitu metode pengukuran kesalahan peramalan. Metode ini yaitu teknik atau pendekatan yang digunakan untuk menilai seberapa baik atau seberapa buruk suatu model peramalan dalam memprediksi nilai-nilai masa depan berdasarkan data historis. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk metode yang sering digunakan dalam mengukur kesalahan peramalan. Di antaranya ada mean absolute error. Metode ini untuk mengukur rata-rata dari selisih absolut antara nilai aktual dan nilai peramalan. Nah, untuk yang kedua yaitu mean absolute error, di mana ini untuk mengukur rata-rata dari kuadrat dari selisih antara nilai aktual dan nilai peramalan.